Topik kita adalah apa kata Alkitab tentang menghakimi. Ya. Baik, saya lanjut untuk mulai share screen. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur buat malam hari ini kesempatan boleh kumpul lagi, kesempatan untuk kami boleh belajar sama-sama dan sama-sama kami diingatkan dan kiranya malam hari ini nggak hanya kami bertambah akan pengetahuan, akan kebenaran, namun kami makin dalam akan pengenalan akan Tuhan. Karena hidup kami bukan tentang kami lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Roh Kudus, kuasai setiap kami, hamba-Mu yang membagikan, teman-teman yang sama-sama juga kita ikut dengar dan sama-sama belajar, dari pribadi-Mu di dalam setiap kami diurapi, menjadi paham, mengerti, dan diurapi untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya. Baik, kita mulai. Saya akan share screen-nya. Sambil mengecek, Bapak Ibu, screen-nya bisa terlihat? Iya. Iya, saya buka dulu. Mungkin bisa satu orang bantu untuk respon, apakah bisa kelihatan? Oke, bisa, Pak. Oke. Apa kata Alkitab tentang menghakimi? Menghakimi berasal dari kata Yunani krino. Malam hari ini studi kita dari Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, namun kata menghakimi yang kita pelajari malam hari ini dari bahasa Yunani, yaitu krino. Ya. Nah, krino yang mana istilah menghakimi yang berasal dari bahasa Yunani tersebut, ya, mempunyai pengertian makna. Ya. Pengertian kata krino diantaranya adalah menilai, mempertimbangkan, mengkritik, mewasiti, maksudnya menengahi ya, menduga, berpendapat, memutuskan, membedakan, memisahkan benar dan salah. Ya, dari tampilan yang ada di layar, ya, ada satu yang saya highlight merah, yaitu memutuskan. Jadi pengertian kata menghakimi atau krino, ya, di mana nanti kita akan ketemu ayat janganlah kamu menghakimi, itu masuk dalam konteks yang saya highlight merah, yaitu memutuskan. Ya. Jadi ketika kita menilai itu krino. Ketika kita sedang mempertimbangkan sesuatu juga itu menghakimi. Ya. Jadi boleh atau tidak menghakimi? Yang mana dulu nih krinonya? Ya. Nah, yang berikut, Anda boleh menghakimi perbuatan ataupun perkataan, tetapi Anda tidak diperbolehkan menghakimi motivasi yang masih terpendam dalam diri seseorang. Karena itu haknya Tuhan. Maaf, Pastor, itu yang tampil baru filenya, Pastor. Folder. Folder? Iya. Belum kelihatan itunya, presentation-nya. Iya, sebentar. Saya escape dulu deh. Coba. Oke. Mungkin foldernya ditutup dulu, Pak.
Yang ini sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pastor. Sudah. Dapat ya? Sudah dapat? Oke. Jelas. Berarti yang tadi cuma folder doang dong yang dari tadi? Sekitar 2 Iya, menit Pastor. tadi, Pastor. Belum folder. Oke. Boleh saya ulang ya? Ya. Halo semuanya, ini tampil untuk poin-poin yang Tampil. pertama? Kelihatan? Kelihatan, Pastor. Oke, saya kilas sedikit baliknya ya. Gitu. Apa kata Alkitab tentang menghakimi? Saya cek dulu. Bergeser tampilannya? Ya, Pastor. Ya, Sip. mantap. Oke, baik. Menghakimi berasal dari kata Yunani krino, yang mana pengertian kata krino adalah menilai, mempertimbangkan, mengkritik, mewasiti, menduga, berpendapat. Ada yang saya highlight warna merah, yaitu memutuskan, membedakan, memisahkan benar dan salah. Sampai di sini bisa kelihatan ya? Jelas ya? Bisa kelihatan? Shalom. Oke, bisa. Oke, Jelas, bisa. Pastor, jelas. Oke. Anda boleh menghakimi perbuatan ataupun perkataan, tapi tidak diperbolehkan menghakimi motivasi yang masih terpendam dalam diri seseorang, karena itu haknya Tuhan. Nah, ada 4 prinsip penghakiman menurut Alkitab. Dari topik yang kita bahas malam hari ini, ada 4 prinsip. Ya, yang pertama, ya, prinsip penghakiman menurut Alkitab, dari Matius 7 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Berikut adalah ayat-ayat yang menjadi prinsip penghakiman menurut Alkitab. Nah, yang berikutnya kita lanjutkan di Matius 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saya lanjut dulu ya. Yang pertama, prinsip yang pertama. Kerendahan hati, bukan karena merasa lebih unggul. Ini prinsip penghakiman. Ya. Saya kembali mengulang lagi, pengertian kata krino atau istilah menghakimi. Artinya menilai. Jadi, boleh atau tidak menilai? Boleh. Tapi menilai prinsipnya adalah bukan menunjukkan siapa lebih unggul. Dalam hal ini tentunya compare pada diri sendiri. Ya. Mempertimbangkan, ya. Kalau mungkin mau di-highlight, karena istilah mengkritik itu dia nggak semua bahasa negatif tentang mengkritik. Ya. Walaupun di dalam bahasa Indonesia, istilah mengkritik itu tidak mengacu kepada saran. Tapi ada beberapa pemahaman di dalam mengkritik itu di dalamnya ada saran. Ya. Nah, yang berikut yang kedua adalah dari Amsal 18 ayat 13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Ya, berikutnya dari 1 Timotius 5 ayat 19. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Dalam gramatikal ini saya highlight menerima tuduhan. Ya. Nah, yang berikutnya dari 2 Petrus 2 ayat yang ke-9.
Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Yang kedua, ya, tadi yang pertama kita udah, yang kedua, prinsipnya fakta dan nyata, bukan perkiraan. Ya. Fakta dan nyata, bukan perkiraan. Kembali saya mengingatkan kembali tentang istilah krino, ya. Menilai, mempertimbangkan, ya, mewasiti, menduga, berpendapat, membedakan, memisahkan benar dan salah. Nah, berikut. Masih prinsip, ini yang berikutnya. Dari Roma 14, ayatnya yang pertama. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Saya lanjut. Ya, yang ketiga ini. Prinsipnya adalah perkara Alkitabiah, bukan prioritas pribadi. Mungkin di masa-masa 3 bulan terakhir ini, nggak semua orang yang kemarin punya waktu lebih banyak untuk sosial media. Nah, 3 bulan terakhir ini banyak orang punya waktu ya, untuk membaca, hanya mengikuti, ada yang akhirnya juga turut berkomentar. Ya. Di mana ada orang-orang yang ketika sebuah tayangan, renungan, atau khotbah, atau pesan pendek, yang kemudian dikomentari perkara Alkitabiahnya, lalu kemudian tendensi lebih kepada pribadi. Ini juga saya nggak tahu kenapa kok terjadi sensitif seperti ini, karena seringkali kalau ya saya coba ambil angle saya sebagai yang turut juga melayani gitu, bahwa ketika yang diluruskan adalah pengajaran, ya, yang ngotot adalah orang-orang yang membela pribadi. Saya pikir memang ini nggak nyambung. Ya. Tapi itu yang terjadi. Ya. Akhirnya orang mulai comot ayat bilang jangan menghakimi. Ya, kita nggak urus orangnya, yang lagi mau diluruskan adalah pengajarannya. Ya. Karena di dalam kita memahami Alkitab kan ada prinsip induktif dan deduktif, ya, di mana prinsip yang paling aman adalah induktif. Induktif itu adalah kita bawa hidup kita masuk kepada Alkitab, ya, bukan kita angkat ayat untuk mendukung apa yang kita lakukan. Nah, ketika itu terjadi, maka orang-orang yang paham dengan deduktif, induktif biasanya mulai menegur. Ya. Nah, ya itu yang terjadi ya. Saya sempat ada baca orang bikin apa ya itu namanya, tampilan quotes pakai tulisan gitu yang zaman sekarang Yesus dihina nggak ada yang berkoar, tapi kalau pesternya yang dikritik pengajarannya, followersnya lebih galak gitu. Nah, yang berikut masih saya ingatkan lagi tentang pengertian kata krino. Ya. Nah, berikut ini adalah prinsip yang terakhir, yang keempat, tentang menghakimi. Ya. Di 1 Korintus 4 ayat 5, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Yang saya highlight di sini jadi pesan, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Nah, dalam konteks ini mengacu kepada pribadi, bukan mengacu kepada meluruskan sebuah pengajaran, membuat perbedaan antara benar dan salah, tapi ini mengacu kepada finalnya. Ya. Nah, yang berikut di 2 Timotius 4 ayat 1-2,
Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya. Nah, berikut. Ya. Berarti beritakan firman, nyatakan apa yang salah, tegur, nasihati, itu bagian dari pengutusan orang percaya berarti. Ya. Yang mana harus dilakukan dengan kesabaran dan pengajaran. Walaupun kadang-kadang yang diajar nggak sabar. Ya. Nah, Ibrani 10 ayat 30, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ini mengacu kepada personal. Nah, selanjutnya dari Yakobus 4 ayat 12, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Ya. Ingat, yang dilarang adalah terhadap manusianya, bukan terhadap apa yang dilakukannya. Oleh karena itu, yang terakhir, yang keempat, penghakiman sementara. Di sini adalah berfokus pada apa yang dilakukan, ya, bukan bicara tentang penghakiman kekal. Itu bukan perkara yang Anda dan saya boleh masuk di ranah itu. Ya. Nah, saya ingatkan kembali di pengertian kata krino. Ya. Jadi kalau dibilang menghakimi, ini adalah ingredients dari menghakimi, ya, dari apa yang tertulis di sini. Ya. Jadi tentunya memisahkan benar dan salah ya harus, membedakan ya harus. Ya. Kalau kita nggak bisa bedakan ya malah kita nanti jadi susah sendiri. Ya. Nah, dengan demikian kita boleh menghakimi perbuatan atau perkataan, tetapi Anda tidak diperbolehkan menghakimi motivasi yang masih terpendam dalam diri seseorang. Itu haknya Tuhan. Baik, sampai di situ dulu. Ya. Silakan. Shalom Pak Wahyu. Ya. Shalom. Malam. Nah, keren. Nyindir gua terus dari tadi nih. Ya, yang mana? Nah, tapi dengan bahan ini kan kita ngelihat ya bahwa ini terjadi fenomena 3 bulan terakhir, di mana akhirnya mereka yang deduktif itu muncul di permukaan, kemudian kayaknya banyak yang kaget ya, maksudnya begini, ternyata banyak orang Kristen cerdas juga ya, gitu. Ya. Terus yang nyebelin gini, yang cerdas-cerdas tuh tampilannya nggak rohani banget, gitu. Ya. Ya. Itu cukup menyebalkan mungkin, gitu ya. Menyebalkan. Iya, menyebalkan buat saya diketawain sama Hans nih pasti ini. Ya, Bapak Ibu. Tapi memang ya, semua materinya matang sekali, Pastor. Ya. Jadi tidak ada dalam hati kita itu mengkritisi personnya. Cuman pengajaran yang terlalu bodoh itu tidak memberikan kebaikan buat jemaat. Iya. Mungkin dengan kayak kita yang seperti ini, orang-orang netizen, mereka nggak bisa menerima. Cuman Tuhan melihat ke dalam hati, bukan ke dalam style kita, bukan ke dalam gayanya kita.
Yes. Nggak ada kita sedikit pun kebencian kepada personal. Dijauhkanlah Setuju kiranya. dengan itu. Dijauhkanlah. Insya Allah jauh dari hal-hal seperti itu. Nah, tadi saya kalau kemarin itu kita ada Bible Talk yang dari Bandung ya, dari Bandung chapter. Kalau ini Bible Talk kita yang nasional nih, gitu. Nah, kalau kemarin dari Bandung itu ada setelah kita close gitu, the end Zoom, terus ada yang ngirim gitu, ada yang ngirim tentang persembahan persepuluhan yang harus dikembalikan dengan analogi lu makan di mana, lu bayar di situ, gitu. Oh. Ya, gitu. Ya. Itu ada gitu kan. Nah, itu balik lagi tuh gitu. Jadi itu dikembalikan ke saya. Ini gimana nih, Pastor nih, gitu. Menurut Anda itu bagaimana? Namanya, gitu. Itu namanya teologi rumah makan Padang, wah. Saya cuman memang kita kalau jawab, ya saya bilang kalau saya mungkin tendensinya mending kita lihat tersurat dan tersirat teks di Bible aja lah, gitu. Yes. Karena mulai berpendapat tuh yang di Bandung di WA grupnya mulai berpendapat, ada yang bilang gini, itu mungkin cara penyampaian. Gitu. Nah, saya paham ya bahasa tubuh. Lalu kemudian kalau ngomong mulut itu udah tertera di Amsal. Ya firman di Perjanjian Baru udah tulis bahwa lu benar ngomong, salah ngomong itu meluap dari hati. Yes. Jadi rangkaian katamu mau bagaimana, aura orang nangkep itu hasil dari hati lu keluar tuh gitu. Ya, jadi saya bilang ya semoga jawaban dari ayat firman ya semoga sih bisa paham karena kalau betul. Ya ini menanggapi si teologi nasi Padang tadi gitu loh. Ya. Ya. Tapi kenapa ya? Ya nggak tahu juga lah. Ya kayak saya bilang tadi, galak banget ya followernya ketika sebuah pengajaran mau dikembalikan kepada hakikat yang sebenarnya gitu. Ya. Terus angle-nya selalu keliru gitu. Kelirunya adalah jangan menghakimi. Sementara Krino yang malam hari ini kita sama-sama belajar, di dalamnya ada unsur membedakan salah dan benar gitu. Ya. Nah, cuman follower ini memang galak banget gitu. Ya. Jangan ganggu yang diurapi. Jangan ganggu yang diurapi. Padahal kan Yesus buat sebuah terobosan baru. Maksudnya terobosan baru gini. Tidak ada person khusus diurapi di masa kini. Karena ketika Roh Kudus tinggal dalam diri setiap orang percaya, itu yang namanya imamat yang rajani. Ya. Artinya semua sama nih, gitu. Ya. Cuman yang keren kan yang selama ini menerima pengajaran yang deduktif sehingga ada loh orang-orang yang memang khusus gitu. Karena kalau dari yang di firman sebetulnya tidak ada orang-orang yang khusus. Yang ada adalah orang-orang ketika dia lahir baru dia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Ya kalau di tersirat di Perjanjian Baru begitu sih. Gitu. Ya. Shalom Pak Ruby, gimana? Bahannya tadi nggak ada yang skip ya? Mau tanya Pak George. Ya ditunggu. Ini Kan banyak yang kita jawab berbicara, ya, kita kan berbicara penghakiman. Okay. Dari yang tadi dijelaskan adalah lebih mengarah kepada kita yang melakukan penghakiman. Yang aktifnya itu sebagai yang menghakimi. Hakim vs tertuduh, gitu ya? Ya, itu maksud saya. Karena kalau berbicara yang tertuduhnya, gimana Karena kita kan melihat nih kalau penghakiman itu
orang yang menghakimi atau kita menghakimi. Sekarang bagaimana dari sisi orang yang dihakimi atau tertuduh itu gitu loh. Nah, gimana pencerahannya lah, saya kurang tahu bagaimana membahasakannya. Ini saya lagi coba terjemahin nih. Ada yang bisa bantu nih, Pak Wahyu bisa bantu diterjemahin. Jadi ini dari orang yang dinilai begitu. Iya, betul. Kalau itu sih kembali lagi kepada kesehatan mental dan rohani ya gitu. Karena ketika ya sekarang kalau orang masih belum sembuh total, gambar diri susah, Pak. Gitu. Contoh saya gitu ya. Saya tuh kalau di kumpulan organisasi gereja yang karismatik gitu. Itu saya khotbah pemuda juga, udahlah gue pakai kemeja hem tangan pendek aja selesai. Ya, dan itu biasa gitu. Tapi kalau ketika saya harus melayani di arasnya seperti GKI, saya diundang di HKBP gitu. Ya mau nggak mau, kalau berani pakai tangan pendek, nggak boleh marah sama orang yang ngeliatin mulu gitu. Ya nggak boleh gitu. Jadi saya juga harus. Jadi memang itu kembali lagi kepada gambar diri seseorang yang memang udah selesai urusan dia sama Tuhan. Kalau enggak, setiap saran, setiap nasihat itu selalu menjadi perlawanan, bukan jadi berkat buat dia gitu. Ya, iya kan tiap orang punya hak untuk menilai dengan apa yang kelihatan, walaupun kalau dia cerdas-cerdas juga dia jangan nilai juga dari apa yang kelihatan gitu. Cuman ya wajar lah kalau kulit kita warnanya belang-blonteng ya kan. Ya walaupun saya paling punya peluangnya paling di mimbar kalau lagi kenalin diri, paling saya bilang saya bukan pendeta bertato ya, saya pria bertato yang jadi pendeta, kan begitu. Karena kalau udah jadi pendeta baru bikin tato kan gokilnya telat gitu kan. Ya paling itu, cuman ketika mereka memperhatikan, ya dianggap aneh, ya saya udah diampuni sih ya, jadi gambarnya saya udah selesai gitu sama Tuhan, jadi ya malah saya yang memaklumi mereka gitu. Jadi gimana pihak yang tertuduh? Kalau dia belum sembuh, batinnya susah, Pak Ruby. Ya. Karena nasihat selalu menjadi tekanan buat dia. Ya. Dikasih saran, tekanan. Ya. Mungkin merasa diatur, merasa dibatasi. Ya pasti kesehatan batin seseorang mempengaruhi daya tangkap dia lah. Wah, kemana nih bahasanya nih Pak Wahyu? Kita jadi bahasa kebatinan nih ya. Gitu bahasa kebatinan. Lebih. Padahal dikritik itu enak, Pastor. Oh iya. Jadi cerdas. Tergantung sehat kritik apa enggak. Itu enak. Bagi saya dikritik itu adalah obat. Jadi kita nggak boleh, pertama kita nggak boleh ingin dipuji orang. Saat kita ingin dipuji orang, kita udah sombong. Oke. Terus saat kita dikritik, kita tidak suka, berarti kita memang sakit, seperti Pastor bilang. Memang kita sakit. Lu dibilangin jelek nggak mau, berarti lu pengen dibilang bagus dong. Ada masalah dengan jiwamu. Kalau kamu dikritik nggak suka, berarti kamu pengen dipuji bagus. Nah. Atau you memang sudah merasa layak dibilang bagus. Nah, kalau saya dikritik saya ketawa. Terima kasih. Berarti saya terima masukan baru nih. Ada sesuatu yang saya tidak tahu tentang diri saya, yang mana orang lain menginformasikan. Puji Tuhan. Karena belajar nggak pernah habis ya. Oh, tidak pernah. Belajar orang nggak pernah selesai habis. Itu nanti selesai belajar tuh kalau nanti menutup mata. Sama ini nih, ya. Teman-teman saya ada satu materi nyampein tentang pelayanan gitu. Saya bilang orang-orang yang udah berani tampil nyentuh sesuatu untuk lakukan buat sesama, yang tahu kebenaran kemudian mulai melatih dirinya melakukan, maka sebetulnya orang-orang tersebut
sedang masuk di ranah di mana dia siap dinilai dan dia sedang memberi dirinya untuk dinilai. Gitu. Betul, dan itu sangat rawan, itu Nah, sangat rentan. Kalau nggak paham, ente jadi manusia setengah dewa kan? Gitu. Saat kita melakukan sesuatu, terus terakui oleh kita, dalam hati aja, sebiji zarah hatimu berbisik, Tuhan Maha tahu. Saat kamu ingin, waduh, puji Tuhan saya udah bisa melakukan kebaikan, gugurlah kebaikan kita. Terus saat orang mau nilai, orang menilai, kita harus senang. Ah, dia pengen tampil, biarin aja, terima aja. Ya, mungkin tanpa sengaja dalam hati saya yang paling dalam, saya ada rasa ingin tampil, ingin dinilai baik. Ampuni saya Tuhan, saya nggak boleh marah dengan kritikan itu. Dan balik lagi ya, sebetulnya hati siapa yang mau disenengin nih? Gitu. Ya, hati siapa yang mau disenengin? Ini dia, hati siapa nih yang mau disenengin gitu? Karena kalau kita berbuat baik, terus dibalas baik, wow, semua orang mau bisa, mudah. Nggak usah kenal Yesus juga bisa. Ya? Oh, nggak usah, orang kafir banyak begitu. Nah, itu. Orang dunia malam begitu semua. Baik tuh, orangnya ramah. Gua dibantu. Nah, gimana pada waktu kita bantu, dia bantu pamrih itu. Terlena aja kalau saya terima kasih, puji Tuhan, saya dinilai. Bantunya pamrih, puji Tuhan saya dinilai. Begitu, karena apa? Karena kita nggak boleh, gua nggak pamrih loh, gila loh. Nah, itu aja udah kesombongan. Gugurlah kebaikan kita. Gugur kebaikan kita. Seperti itu. Memang orang percaya nggak boleh kebanyakan belajar doang, tapi harus melatih diri ya. Yes. Belajar mulu kagak melatih diri repot juga. Teori mulu ntar. Dan ketika fokus memang hatinya Tuhan yang disenangkan, saya ngalami lah, kita dia punya istilah ya, nothing tulus gitu loh. Gitu. Nothing tulus. Ya. Nothing tulus, karena orang percaya itu harusnya nggak suka mengalah, tapi seneng bikin orang lain menang. Gitu. Yes. Mengalah itu milik orang lain menang. Ya. Karena mengalah itu milik orang kepahitan sebetulnya. Gue ngalah dulu ya, gitu ya. Itu seperti tarik ke tapel. Siap makin lagi. Iya. Mungkin sorry nih semua nih. Ini antara teks Alkitabiah dengan bahasa yang lebih jalanan. Jadi bisa lebih membumi lah paling enggak gitu. Bisa membumi. Iya. Halo semuanya, shalom. Jangan, ini masih ngikutin ya, nggak tidur ya? Masih, Pastor. Oh, masih, Pastor. Ya, jadi ternyata dari data tersurat, menghakimi rupanya memang kita lakukan setiap hari. Hanya memang yang mana bagian kita yang boleh, mana yang nggak boleh. Gitu. Ya, kalau melihat dari teks ayat yang tadi bahwa batasan kita adalah kita nggak bisa ngebacain ujung hidup seseorang karena kelakuan dia hari ini. Nah, itu nggak ranah kita. Ya. Karena sekarang lu bikin begini, nanti lu pasti begini, ya belum tentu. Gitu. Karena terbukti bahwa banyak orang-orang yang, ya kalau kita belajar tentang anak yang hilang ya, sebetulnya di Alkitab itu anak yang hilang ada dua ya, satu hilang di luar, satu hilang di rumah gitu. Satu hilang di dalam. Iya. Yang lebih sakit jiwa sebetulnya yang hilang di dalam gitu, di mana mereka adalah kategori orang-orang yang nggak seneng gitu melihat orang tobat, ya. Nggak seneng lihat orang makin kenal Tuhan, bertumbuh nggak suka. Habis bertumbuh mungkin orangnya ngedrop lagi, jadi bahan tuh, lihat kan, balik lagi kan, gitu ya. Itu kan tomat nah. Nah, ini jadi bahan nih biasanya. Ya. Padahal nobody knows gitu kan, karena adegan terakhir menentukan ya. Adegan terakhir menentukan. Ya. Setiap kita dipanggil orang benar bukan karena melakukan apa yang benar, tapi karena kita dibenarkan, makanya kita lakukan apa yang benar. Karena kita dimampukan ya, Pastor. Kalau nggak ada Roh Kudus sama baca firman, nggak bisa. Orang-orang yang doyan Roh Kudus nggak doyan firman, repot deh.
Ini saya rada alergi dengan kelompok-kelompok. Bukan menghakimi. Ya ini sorry, saya anggap aja menghakimi. Ya. Anggap aja menghakimi supaya mereka nggak sombong. Saya hakimi. Ya. Jadi begini, saya hakimin mereka, anggap aja lah. Saya ini sombong menghakimin mereka. Tapi tujuan saya cuma satu. Sadarlah. Jadi jangan terlalu muluk-muluk dengan bahasa, kita punya Roh Kudus, bla bla. Apa namanya? Kadang-kadang ada apa ya? Tidak dewasa. Itu bahasa yang klise. Kematangan bukan di situ. Kalau saya kan memang street boys ya, orang jalanan. Saya tahu persis bagaimana bicara dengan orang-orang yang grounding kayak saya begini. Agak susah kalau dia pakai bahasa-bahasa yang rohani, memang agak susah. Kita kalau nggak dimampukan nggak bisa, Pastor. Betul. Kalau nggak dimampukan, saya nggak mungkin satu hari bisa nyari, hari ini Zoom-nya siapa ya? Hari ini Zoom-nya siapa? Teman-teman saya yang Zoom ya. Ini seperti ada jiwa kita ditarik untuk mencari. Dan ini, waduh, gue kena pelet Kristen nih. Diam-diam jadi kayak begini, gila aja. Biasa kan gue malam Jumat gue zikir nih sama teman-teman. Ini kok gue malah nyari-nyari pendeta, mau ngajak Zoom, mau lihat Zoom siapa yang lagi bicara, nah begitu. Itu bahasa saya sih, memang kita dimampukan, kita digiring ke sana. Ya bahasa kerennya, wah ini pimpinan Roh Kudus. Nah, gitu. Makanya bukan kita yang milih ya? Bukan. Iya. Bukan. Cuman kalau udah dipilih memang tahu diri gitu kan? Kita dipilih dan harus tahu diri. Jujur aja nih, beberapa bulan yang lalu saya masih ikut Zoom sambil ngerokok. Sorry ngomong. Sorry ya, gue bisa ngerokok. Gue kalau nggak ngerokok ngantuk. Nah, tapi tengah malam saya pikir gila aja gue. Ini kan dilihatin orang banyak. Dalam arti seakan-akan kita bersekutu dalam satu komunitas rohani. Kalau saya menampilin jati diri dunia saya ini bukan salah. Mereka mungkin acceptable. Cuman kayaknya saya nggak tahu diri lah gitu. Jadi lambat laun, ya saya mulai taruh lah. Saya nggak mau ngerokok. Lagi di Zoom saya nggak mau ngerokok. Cuman kalau kamera mati, lagi dengar saya sambil ngerokok. Cuman kalau begini saya taruh. Nah, begini aslinya Ustaz Wahyu begini. Dulu saya begitu, jadi nggak mau. Jadi asli gue begini, nah itu juga sombong. Gila, gue sombong banget. Gue mau nunjukin gue ini siapa. Nggak mau tahu. Nah ini kadang-kadang seperti istilah saya dimampukan untuk berpikir. Gila lu mau kayak gitu mau ngapain? Mau nunjukin aslinya itu mau ngapain? Mau dianggap pokoknya gua gini. Nah, itu juga autokritik. Buat saya autokritik. Yeah. Tetap istilahnya dimampukan dan memang berproses. Roh Kudus nggak instan. Nggak dipanggil sebentar datang. Berproses. Dan memang bahasa selama saya Zoom sama orang-orang paling banyak, yang saya bisa masuk cuma sama Pastor Josh. Siap. Pastor Niko. Dicari gara-gara. Bocah cari gara-gara nih bocah nih. Lu direkam loh ini. Ini masuk di Facebook nanti. Tapi kan nggak cuman beliau yang namanya itu kan, ada yang lain juga dong. Ya. Tukang minyak. Nah ada, bandar minyak. Ya. Ya. Tapi bersyukur saya ketemu teman-teman yang memang bisa satu chemistry lah. Walaupun nggak pernah ketemu langsung kayak gini sama Pastor Joe, sama Hans, terus kelompok-kelompoknya Pak Erastus. Mereka kan saya memang ketemu langsung bergaul. Oke. Lambat laun memang saya dibentuk. Jadi nggak boleh bawa aslinya kita, gue gini ya gini. Wah ini gila, gue sombong. Berarti gue sombong dong. Kurang ajar. Lama ini gue nggak sadar gue udah sombong gitu. Dan ketika seseorang berproses kan kita jangan campur di dalam ya gitu ya. Karena itu tadi masuk di konteks beberapa ayat kita kan. Betul. Tanpa memperdebatkan. Ya, karena kepenuhan. Kalau kita di Alkitab memang nggak pernah ketemu istilah kedewasaan rohani. Yang kita temukan di dalam Efesus adalah kedewasaan penuh. Ya.
Dan identiknya kedewasaan penuh adalah kepenuhan akan Kristus gitu. Jadi masing-masing punya volume yang berbeda. Nah, dalam volume yang berbeda kita diutus untuk saling bantu supaya volume satu dengan yang lain juga makin full gitu loh Kristus ya. Saling mengisi. Harusnya ya. Dan itu karena memang itu perlu. Dan itu juga masuk di dalam area-area kritik, masuk di dalam nasihat, masuk di dalam saling mengingatkan kan begitu. Ya. Aduh, siapa yang dangdutan tuh? Ya. Siapa? Devi, ntar aja dulu TikToknya. Ya. Ya. Baik, gimana Pak Yohanes? Pak Yohanes, bagaimana Pak Yohanes? Ya. Ada mau share juga tentang materi kita malam hari ini? Pak Yohanes. Ya. Indominya udah jadi Pak Yohanes. Pak Jos mungkin Hans, di luar materi boleh ya? Siap Hans. Kapan sih lu keluar Hans? Nah, gimana? Pak Jos. Ya, gimana? Habis Hans kita mau dengerin nih, gimana? Gimana kita membedakan apakah itu sifatkah, tabiatkah, atau itu roh? Misalnya kan banyak pengajaran tuh, wah ini roh kemarahan nih, ini roh lapar nih, gitu kan. Itu memang istilah yang dibikin ya, gitu. Nah, istilah yang dibikin ya, gitu. Ya. Karena ya saya zamannya kuliah teologi dulu gitu. Kita ada doa pagi ya. Yang gue paling sebel sebetulnya doa semalam suntuk karena saya nggak paham. Zamannya saya kuat begadang tapi doa semalam suntuk nggak kuat tuh gue tuh. Nah, habis doa pagi terus kita masuk kuliah dari pagi sampai jam 2 siang, nanti lanjut lagi sore sampai malam. Itu kalau pagi sering kan ketika opening kelas tuh ada, padahal udah doa pagi gitu ya, ini kelas mau opening masih tetap doa lagi gitu. Nah, ditunjuklah siapa gitu. Itu selalu ada gitu muncul yang ditengking, roh ngantuk, apa segala macam. Ya kalau nonton bola sampai jam 3 pagi ya ente ngantuk kan gitu. Ya. Memang kasihan lah, di dalam kekristenan itu sebetulnya kalau saya bilang setan tuh paling dibully di kekristenan gitu. Saya nggak bela setan gitu. Paling dibully gitu di kita gitu. Roh ngantuk lah, roh inilah. Yang sebetulnya muncul kan kedagingan manusianya gitu. Saya tahu betul tertulis di dalam Alkitab bahwa iblis dan members-nya gitu, followers-nya yang dibuang itu ke bumi, mereka nggak punya kegiatan lain. Kegiatan mereka adalah menggoda. Nah, saya juga percaya bahwa tergoda itu keputusan. Jadi ya sebetulnya sih yang tergoda lalu kemudian nyala-nyalain setan aja sih. Ya. Oh. Jadi kalau mau dibilang tabiat atau roh, enggak, itu kedagingan itu. Ya. Itu kedagingan itu. Yang walaupun kedagingannya mungkin ketemu dengan dia merespon godaan itu kan. Siap Hans. Ya. Hans itu doyan banget spiritual warfare kayaknya ya. Gitu. Saya dikasih PR loh Wahyu sama dia nih gitu. PR-nya tentang perlengkapan senjata rohani. Wah, itu belum selesai tuh saya gitu. Berat pokoknya. Pak Yohanes, gimana Pak Yohanes? Ada yang mau di-share? Ya. Nyimak dulu. Baik Pak Yohanes. Ya, Julius sama Bu Yunita gimana? Ya. Halo Pastor, mungkin saya ingin bertanya juga ya. Biasanya kan kita kan yang dibilang sama Pastor tadi kan bahwa kita harus bisa memisahkan antara kelakuan dengan orang. Ya, tapi kan terkadang itu kan kelakuan itu kan melekat kepada orang. Ya khususnya adalah orang-orang yang memang sudah dianggap diurapi ya seperti hamba-hamba Tuhan. Ya, jadi terkadang kita kalau melihat kelakuannya itu terkadang
nggak seperti Kristus gitu kan, nggak seperti ketika dia menghambakan diri, dia tidak seperti dengan Kristus. Jadi terkadang penghakiman itu jadi seakan-akan kita jadi melekat kepada orangnya gitu loh, Pastor. Dan itu yang paling sulit sekali kita hindari gitu loh, Pastor. Akhirnya ketika saya pernah pengalaman juga, akhirnya kita memutuskan, saya dan keluarga juga memutuskan, dulu kita pernah kerja di luar negeri karena kita nggak cocok dengan pengajaran dan dengan subjek gitu. Akhirnya kita putuskan, udahlah kita daripada kita pusing-pusing, kita balik ke Indonesia aja. Akhirnya kita balik ke Indonesia. Ya, dan di Indonesia pun sama gitu, ketika kita melihat pengajaran, dalam pengajaran nggak pernah ada yang salah, karena yang diberitakan itu adalah firman Tuhan. Ya, tetapi ketika kita melihat kelakuannya, kadang-kadang ya nggak seperti ketika seseorang yang sudah menghambakan kepada Tuhan, jatuh-jatuhnya penghakiman kita jadi tertuju kepada subjek gitu, karena dalam pengajarannya saya yakin ya selama firman Tuhan diberitakan itu nggak pernah salah. Nah, terkadang-kadang respon kami ini ya, terkadang-kadang kami itu sering dipusingkan dengan bagaimana mesti ngerespon ya, apa kita ya sudahlah biarin aja gitu. Tapi terkadang-kadang menjadi ganjalan juga di dalam hati kami ketika kami terus melakukan aktivitas rohani ya. Jatuh-jatuhnya sulit gitu, Pastor, ketika kita mau melepaskan diri dari subjektivitas tersebut. Karena yang kita hadapi sehari-hari adalah subjeknya. Nah, itu bagaimana ya, Pastor, ya, secara kita, supaya kita bisa memisahkan kelakuan dengan orang ya. Mungkin kalau pengajaran mungkin kita bisa pisahkan lebih mudah. Tapi kadang-kadang kalau lihat orang, kelakuannya, stylenya, yang terkadang-kadang tidak seperti orang yang menghambakan kepada Tuhan. Nah, itu kadang-kadang yang respon kita yang sulit gitu, Pastor. Iya. Itu sudah resiko ya dari seorang yang mengambil bagian, apalagi makanya ada ayat yang bilang yang ngajar itu lebih parah dituntut gitu. Karena siapa yang ngajar, hidupnya akan dituntut dari apa yang dia ajar. Kalau tadi Pak Julius bilang, kalau firman nggak pernah salah. Benar. Tergantung nih orang aja. Dia mau follow firman atau dia mau suruh firman follow dia. Nah, ketika seseorang masuk, kenapa sih ada istilah-istilah pastor gitu ya? Mungkin ini saya balik dulu. Karena memang secara organisasi, tidak semua pendeta itu gembala. Gitu. Jadi kalau ada orang pakai istilah PS di depan, sebetulnya dia sedang memberitahu bahwa saya menggembalakan loh, gitu. Itu sebetulnya yang membedakan, karena nggak semua pendeta dia menggembalakan. Nah, ketika dia cuman pendeta pembicara yang mencelak sono mencelok sini, itu nggak banyak tuh yang bisa ngelihat hidupnya kayak akuarium. Tapi ketika dia di pengembalaan, itu hidupnya udah di akuarium punya, gitu. Itu udah dia membentangkan hidupnya untuk ya lihat gitu. Saya mengambil resiko itu gitu. Istri saya, anak-anak, ya. Kita punya jemaat tuh nggak banyak gitu. Yang saya, karena kalau visitor banyak ya, cuman setelah kita mulai ajar apa segala macam, mereka akhirnya mulai menyadari bahwa seorang Pastor Josh Ferry nggak seasik tampilannya ketika kebenaran itu disampaikan. Gitu. Jadi buat mereka, nggak seasik brewoknya gitu, nggak seasik botaknya gitu. Ternyata ini karena banyak orang-orang yang memang mereka sangat nyaman dengan yang tampilan-tampilan keren, tapi ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita ajak mereka untuk yuk ikutin, kan seharusnya seperti Paulus ya, bahwa saya selalu bilang mereka, lu jangan ikutin gue, tapi lu ikutin gue gimana gue ngikutin Tuhan. Yes. Kayak gini gitu. Nah, itu ya banyak mundur teratur. Itu saja yang saya menjaga kemiripan dengan Kristus itu saja banyak cabut, apalagi Pak Julius ngelihat yang kontradiktif. Nah, misalnya di mimbar halus banget ya. Pas praktisnya giliran yang tajir mau didoain nanti sama dia, giliran yang kere dia kasih wakilnya gitu. Itu kan banyak. Ya.
Mungkin kalau teman-teman ada yang di Facebook saya ngelihat tuh, ada beberapa ya kita turun ke jemaat-jemaat kita yang marginal, saya duduk doa di mereka yang ya dia punya lantai juga nggak pakai keramik baru, keramik bekas pecah-pecah gitu. Tapi ya itu penggembalaan ya, karena hari Minggu itu bukan penggembalaan, hari Minggu itu pertemuan jemaat namanya. Ya. Semua ketemu, say hello, lihat semuanya sehat, kita bisa pelukan, bisa salam, bisa ini, ya kita sama-sama di-encourage ketika kita ketemu. Tapi penggembalaan yang sesungguhnya adalah ketika ada yang sekarat, gue ada di sebelah dia. Ketika dia kena yang bahaya-bahaya dan nggak ada yang berani datang karena HIV, saya harus ada di situ. Terus ketika ada jemaat yang kurang beras, saya nggak bisa cuma doain, saya harus datang dan bawa itu beras. Gitu. Karena love is real. Lo nggak bisa ngomong doang. Nah, kondisi apa yang Pak Julius lakukan natural. Saya nggak bela Anda, tapi itu natural. Ya, cuman memang mengejar yang sempurna sama-sama kita lagi menuju ke sana. Ya, sama-sama lagi menuju ke sana. Ya mungkin nanti balik Jakarta semoga bisa ketemu komunitas jemaat yang memang harus saling mengenal sih ya. Kalau udah 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 kayaknya lupa nama tuh gitu. Yes. Kayaknya lupa nama gitu. Saya sendiri nggak punya target sih. Gitu. Saya cuma pengen apa yang Tuhan taruh, yang Tuhan bikin saya ketemu, saya bisa layani, gembalakan dengan maksimal. Dan saya rindu di mana Yesus ada, nanti mereka ada, saya juga ada gitu. Ya. Dan Pak Julius, ketika ketemu dengan para orang-orang yang kita follow, kita juga harus menyadari bahwa tidak hanya Tuhan yang sedang menyimak mereka, Tuhan juga sedang menyimak kita. Ya. Ya, jadi Tuhan juga nyimak bagaimana Pak Julius menyikapi juga. Ya, jadi ya itu bagian dari pendewasaan juga. Jangan kapok, tetap berada di dalam kumpulan jemaat yang mana Bapak bisa berkontribusi sebagai tubuh Kristus juga. Ya, begitu ya. Gitu. Karena kalau bicara kecewa, kayaknya 3 bulan ini walaupun nggak panjang waktunya, pemilahan itu terjadi. Kalau di ujung akhir zaman, lalang dan gandum itu dipisahkan. Kayaknya 3 bulan ini lagi dibukakan. Mana gembala dan serigala. Ya. Gitu. Semoga Anda tidak follow serigala. Ya. Karena kalau mana gembala, mana gombala. Nah, karena ada gembala yang menggembalakan, ada gembala upahan. Cara bedakannya cuma satu. Gembala yang benar dia akan pasang badan. Dia nggak akan cabut. Yes. Saya nggak hanya urus tumpang tangan doa ini, enggak. Jemaat yang saya layanin tabrakan jam 2 pagi, gua masuk ke TKP. Ya. Kita lihat, kita turun, urus UGD. Karena itu Yesus. Dan yang saya ikutin ya, Yesus bilang, masa lu nggak lebih baik dari orang Samaria? Ya, that's it ya, Pak Julius. Jadi, saya maklum deh, kalau ketemu yang begitu-begitu, kabar baiknya adalah Tuhan sedang menyimak Pak Julius ketika menyikapi. Mau dengar kabar buruknya nggak Pak Julius? Apa tuh? Boleh. Stok yang nyebelin kayak begitu, banyak banget Pak. Itu kabar buruknya. Oh. Ya. Ya, Hizkia gimana Hizkia? Tadi Pak Yohanes masih nyimak ya. Hizkia gimana? Mungkin bantu share ini. Ya, Pastor. Pak Hizkia ini manajer saya ini kalau saya ke Manado gitu. Yang ngatur-ngaturin jadwal untuk saya keliling gitu ya, Hizkia ya. Ya, Pastor. Ya. Itu. Kalau teman-teman punya daerah-daerah yang mau dikunjungin seperti Pak Hizkia, oke. Saya siap mengatur. Ya. Waktu kedatangan saya juga banyak yang bingung ya, Pak Hizkia ya.
Ya, mereka Banyak yang lagi bingung nunggu dengan lagi. banyak yang bingung dengan kelakuan. Jadi gini Pak Wahyu, Hans. Ya. Ada tempat-tempat yang memang saya diundang. Tapi dalam 1 tahun biasanya saya dan istri menabung. Ada tempat-tempat yang kami akan kunjungi. Nah, ketika kami mengunjungi, itu biasanya kami punya timetable, 6 hari misalnya. Nah, 6 hari itu pesawat saya bayar sendiri, hotel saya bayar sendiri, rental mobil saya bayar sendiri, no persembahan kasih, pokoknya kita cuma mau plesir kunjungan pelayanan. Nah, salah satu rekan yang mengatur timetable saya untuk Sulawesi Utara ada di kita nih, Pak Hizkia. Gitu. Ya, betul itu. Shalom, Pak Hizkia. Salam kenal. Iya, tahun berapa ya? Waktu terakhir tuh saya datang pada kayaknya yang diinterview malah Pak Hizkia gitu. Itu pendeta mau ngapain? Buka jemaat apa di Manado gitu. Padahal lebih cocok dia punya penampilan gembala. Gimana Pak Hizkia? Sudah pernah. Ya, Pastor, soal menghakimi itu, Pastor. Siap. Kebetulan teman saya satu pelayanan dulu itu barusan di-kick dari akun Instagramnya Gereja Palsu. Oke. Tahu ya, itu kan lagi rame itu. Oke. Gereja Palsu itu. Iya. Suka komentar satir tentang Iya. pengajaran. Iya. Apalagi karismatik. Nah, dia kan ini anak muridnya Jonathan Patiasina, kawan saya. Oke, dulu. Yang di kick out nih. Iya, karena dia suka counter dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi terakhir di komen sama adminnya Gereja Palsu, dia pertanyaan bodoh katanya. Baru di kick. Nah, jadi yang dia komentar di Facebooknya itu, akun itu seakan-akan menghakimi terus kerjaannya. Nah, itu menurut Pastor bagaimana kalau orang-orang seperti itu? Maksudnya komentar-komentarnya itu kan selalu mengoreksi, sudah setengah menghakimi atau bagaimana menurut Pastor? Akun IG Gereja Palsu mungkin ya saya salah satu pendeta yang ikuti akun Gereja Palsu. Ya. Dan saya sangat tidak terganggu dengan satir yang ada, karena menurut saya ini perlu untuk kembali menjadi sebuah refleksi. Malah yang saya sayangkan ada 2. Si akun Gereja Palsu, 1 minggu terakhir ini, saya melihat dia kurang tajam. Ya. Dan itu terlihat dari captionnya. Gitu. Jadi satirnya, jadi apa yang dia taruh di posting foto atau video, itu udah oke lah. Gitu. Cuman captionnya nih lagi kurang tajam nih dia deh. Gitu. Maksud saya kurang tajam adalah kurang tajam karena satir yang selama ini menggugah kecerdasan rohani gitu. Oh gini ya gitu. Nah, itu banyak orang jadi paham. Nah, itu satu yang saya sayangkan, malah yang terakhir ini dia kurang tajam. Yang kedua, saya sayangkan kalau ada orang-orang yang komen diskusi di situ, karena sebetulnya ini orang kayaknya memang bukan buka forum diskusi. Jadi kalau berdiskusi dengan si admin, kalau lagi adminnya kepalanya anget gitu kan. Kalau dia lagi nggak ini, karena sangat terlihat bahwa dia bukan orang yang bikin akun itu untuk berdiskusi. Gitu. Dia cuma mau satir. Dan pastinya selain IG, akun Gereja Palsu, kalau ada di sosial media yang lain menggunakan Gereja Palsu, dia sendiri udah bilang bahwa itu bukan dia. Nah, justru ketemunya saya dengan Pak Wahyu itu di akun Facebooknya Jemaat Tersesat. Ya. Nah, betul.
saya nggak ikutin itu akun jemaat tersesat. Akun jemaat tersesat itu justru masuk di salah satu grup WA Bible Talk saya dari satu temen yang bilang, Pastor, ente masuk diambil cuplikannya sama dia gitu loh. Nah, linknya dikasih terus saya lihat, ya ampun nih orang cari gara-gara. Sebetulnya bukan cari gara-gara sama gue, ini cari gara-gara sama yang lain nih gitu. Ya, tapi ya so far oke lah gitu. Saya sampai sejauh ini. Hizkia ngikutin nggak si akun gereja palsu? Dan mungkin kalau nggak ngikutin nggak percakapan temen yang di-kick itu? Ada saya screenshot. Iya. Saya screenshot. Jadi waktu dia tadi pasang status Facebook soal menghakimi, oh berarti karena komentarnya di screenshot sama ditaruh di statusnya ini apa? Yang IG-nya dia. Ini loh. Yo, status IG, tapi bukan di feed, yang story. Oke, yang di story. Baru di komentar yang adminnya ini bodoh katanya. Ternyata ada kelanjutannya. Jadi waktu saya lihat teman saya, namanya ini kan akun Instagramnya kan yang dibilang bodoh, komentar, screenshot. Nggak lama saya lihat di Facebook teman saya ini dia bilang soal menghakimi pakai ayat. Lalu tak kirim komentar screenshot itu. Oke. Oh, lalu dia balas, saya di-kick bro. Nah itu makanya kalau saya sih nggak yakin si admin itu orang yang siap untuk berdiskusi. Tapi ya dia cukup oke untuk dia memberi apa ya kayak trigger-trigger untuk kita orang Kristen ini gitu untuk jadi cerdas gitu. Malah yang nggak terlalu makna buat saya pastor in style gitu. Ya, kenapa saya bilang nggak terlalu makna karena oke lah mungkin ada yang bisa ngamatin hidup orang gitu. Tapi ada juga yang dia nggak paham kan kalau jam tangannya dikasih orang. Iya. Nah itu. Dan ada pendeta yang berlatar belakang pengusaha. Ya. Itu dia ikut-ikutan dari Amerika punya itu, Pastor. Oh, si pastor in-style itu? Iya, itu kan ada versi luar negeri. Oh, ada versi. Oh, iya. Karena memang sampai di sekarang. Di Amerika kan memang mencolok sekali kalau pelayanan sampai ada pesawat jet pribadi lah segala macam. Iya. Nggak penting banget. Ini kan ya cuman fashion saja kan. Ya, kalau si IG gereja palsu sama jemaat tersesat memang sangat trigger untuk pengajaran, sangat trigger dan pengajaran iya. Ya, karena memang harus dilurusin kok gitu. Dan saya bersyukur juga sih ada mereka gitu. Karena kalau yang lurusin kita juga berkelahi juga nih gitu. Kita nggak mau ngajak ribut, kita diributin jadinya kan gitu kan. Ya. Nanti dibahas tentang etika pelayanan lah karena kita nginget padahal kita mau ngingetin gitu kan gitu. Iya. Nah sekarang kayak yang kemarin terakhir ya mungkin teman-teman kalau ada yang nyimak ya bagaimana presentasi dari salah satu gereja yang ada di Kemayoran gitu. Lalu kemudian cuplikan itu diposting ya. Mau dipotong ataupun nggak dipotong, bagian itu ada. Ya. Bagian itu ada. Itu intisarinya di situ. Itu malah yang dia potong intisari gitu. Nah, berani mempresentasikan itu berarti ya harus terima penilaian tersurat dan tersiratnya. Harus terima gitu. Saya nggak itu tadi kembali ke topik kita pembahasan. Saya tidak bisa menghakimi, menilai, mengapa segala macam motivasi terdalamnya, nggak bisa. Tapi apa yang tampil itu beliau harus ambil resikonya, gitu. Harus ambil resikonya. Karena memang ya puji Tuhan kalau di KB sih nggak ada sih emang gitu. Kalau di pengembalaan saya istilah perpuluhan aja udah lama musnah ya gitu. Kalau di KB sih masih malah lebih ke udah nih jemaat kita, rumah kita butuh operasional, ya lu bantu, lu tahu. Malah saya kalau dengan pengurus kami kalau nanti ke depannya hamba kita yang gembala-gembala mau dicukupin hidupnya, hitung aja angka UMR cukup,
kan begitu kan? Ya karena memang hamba Tuhan kan di situ harusnya. Ya. Ya, UMR-nya aja udah cukup. Bahkan saya bilang kalau ke depannya nanti ada uang banyak di kas kita, udah berhenti aja sampai pengumpulan uang yang cukup untuk operasional kita selama setahun. Karena kita kan gereja bukan koperasi gitu. Mau kumpulin banyak mau ngapain? Kalau udah setahun operasional ke depan aman, mendingan pelayanan sosial. Ya. Lebih realistis. Iya. Ya. Ada contoh pastor. Ya. Itu kemarin saya cari YouTube-nya nggak dapat, udah dihilangin. Banyak sudah yang nyari udah dihilangin memang. Ya dihilangin. Saya cari pakai VPN. Saya suruh teman saya hack ke akunnya dia, nggak dapat katanya, udah di-delete. Berarti mesti bayar mahal ke YouTube ya, minta di-delete. Iya. Ya buat kita semua, semua orang boleh ngaku percaya Yesus. Hanya ketika kamu ngaku percaya Yesus, kamu mau ikut Yesus atau kamu mau Yesus ikut kamu. Itu casingnya mungkin mirip, tapi lama-kelamaan buahnya kelihatan. Ya. Ya, buat Ria Pesta Sirait, Shalom. Tadi karena saya lagi sampaikan materi, baru masuk saya admit, jadi belum sempat nyapa. Ya. Shalom Ria. Ya. Ria lagi berdoa, jangan kita ganggu ya, gitu. Nah. Hans, lu ketawanya nih kacau nih, nyinyir nih Hans nih. Nah, baik. Pak Freddy, aman Pak Freddy? Siap. Jadi kita boleh krino, tapi kita nggak boleh jadi master of krino, gitu ya? Gitu. Ya. Yes. Ya, baik. Itu aja malam hari ini. Senang bisa sama-sama. Apa yang saya dapat dari Tuhan, apa yang Bapak Ibu dapat dari Tuhan, sama-sama ngelengkapi dan tentunya mesti dipakai. Kalau nggak ada gunanya. Ya, karena emang kita udah ditakdirkan jadi berkat. Karena yang diberkati nggak lebih dahsyat dari yang memberkati. Ya. Amin. Baik, itu aja. Terima kasih Pastor Jos. Terima kasih semuanya sama-sama. Saya mau kita tutup doa. Saya berdoa buat kita semua. Ya. Tuhan Yesus, kami percaya Allah yang Maha Hadir ada di sini bersama dengan kami semua, dimanapun teman-teman ada. Hamba-Mu doa, mohon damai sejahtera, mohon kasih karunia yang terus menyertai, mencukupkan, hidup dalam pemeliharaan, karena kami ini bukan punya Tuhan, tapi kami dipunyai oleh Tuhan. Apa yang menjadi miliknya, terpelihara, terlindungi. Terjadi demikian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Thank you. Shalom. Thank you all. Bless. Salam semua. God bless.